Saya Pak. Sok, siap. Ya. Pak Su siap, Pak Su. Ya. Ayo, materina ya. Etana Pak, tampilkan Pak. Ini. Nah, di atas lainnya. Gitu. Kalau mulai, kata Pak Taruh. Action. Tes, tes. Pak Taruh siap. Siapa atas terus direkam dak? Atas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang judulnya yaitu capaian pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai sebelum saya mempresentasikan materi ini, mari kita sama-sama untuk membuat kesepakatan bersama agar supaya nanti diskusinya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, untuk kesepakatannya, yang pertama yaitu menghargai sesama peserta dan fasilitator. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Dan yang kelima, harus fokus pada sesi belajar. Mohon kesepakatan ini kita sepakati bersama. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu capaian pembelajaran, mari sama-sama kita pahami terlebih dahulu apa itu arti capaian pembelajaran. Di sini dijelaskan, menurut Mahajan dan Singh, capaian pembelajaran diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Ketika pengemudi mengambil rute yang salah, GPS akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali pada rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dituju. Lanjut untuk slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Capaian pembelajaran adalah, di sini apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Capaian pembelajaran juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Mode alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara
komprehensif dalam bentuk narasi. Tujuan capaian pembelajaran tingkat SD SMA. Ya, berikut uraiannya. Capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan bisa dicapai. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai prinsip capaian pembelajaran. Di antaranya yang pertama terukur dan spesifik. Artinya, capaian pembelajaran harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa seperti yang dinyatakan oleh European Commission tahun 2011 dalam ECFOP 2017. Bahkan secara spesifik Mahajan menyebutkan bahwa capaian pembelajaran harus ditulis berdasarkan taksonomi Bloom karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Konsep taksonomi Bloom sangat sederhana, yaitu yang pertama, sebelum memahami konsepnya, ingatlah dengan baik. Yang kedua, pahami sebelum Anda menerapkannya. Yang ketiga, analisis proses sebelum Anda mengevaluasinya. Kemudian, yang kedua harus fleksibel atau sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Artinya apa? Artinya pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Selanjutnya, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Selanjutnya, proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu otonomi. Artinya, setiap sekolah memiliki keunikan karena siswa-siswi yang berada dalam sekolah tersebut memiliki latar belakang dan cara belajar yang berbeda. Hal ini mengukuhkan bahwa proses belajar harus didasarkan oleh kebutuhan siswa. Satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menyesuaikan capaian pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan mengenai komponen capaian pembelajaran. Yang pertama, komponen capaian pembelajaran harus rasional mata pelajaran. Artinya, memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan ketertarikan antar mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Yang kedua, tujuan mata pelajaran. Kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Artinya, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Nah kemudian ini di sini dijelaskan mengenai fase dalam capaian pembelajaran, yaitu ada 6 fase. Yang pertama yaitu disebut dengan fase A. Dalam fase A ini pada umumnya yaitu pada SD kelas 1 dan 2, kemudian fase B pada umumnya tingkatan SD kelas 3 dan 4, fase C pada umumnya SD kelas 5 dan 6,